Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Tan Yun berdiri di udara, mengeluarkan pedang Excalibur Hongmeng, dan membiarkan tubuh Liu Xingxia menyemprotkan darah, jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, 9 wanita yang menggunakan ilmu pedang mereka untuk membunuh Tan Yun, tetapi Zhan Kong memandang Tan Yun, membuat Huarong pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior kami Liu begitu kuat, mengapa begitu tak tertahankan di tangannya? Mengerikan. Kemampuannya untuk melompati tantangan benar-benar mengerikan. Jangan membeku, kita sama sekali bukan lawannya. Melarikan diri. Petik 2. 9 orang panik, melepaskan kekuatan leluhur yang berguling di tubuh mereka, dan melarikan diri menuju rumah gua tebing. Menurutmu siapa Tan Yun? Bunuh jika ingin membunuh, atau lari jika tidak bisa membunuh. Karena di sini, serahkan hidupku padaku. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng, seperti hantu, mengejar 9 orang dengan kecepatan tinggi. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia tampak seperti 9 Tan Yun, muncul di belakang 9 murid perempuan pada saat yang sama, dan menusuk kepala 9 orang. Satu pedang. Berdebar. Darah berceceran, dan ke-9 wanita itu tertusuk pedang Tan Yun, jiwa mereka berserakan dan mati. Buk, buk. 9 putri jatuh ke dalam api yang mengepul di pingcuan, dan hanya dalam beberapa napas, mereka berubah menjadi abu, dan hanya cincin leluhur yang tersisa. Tan Yun memberi isyarat, setelah meletakkan 10 cincin leluhur di pingcuan, matanya tenggelam, dan dia terbang menuju gua tebing. Pada saat yang sama, rumah gua tebing. Di dalam gua, ribuan murid inti dari bidang bintang selebriti, ketika mereka melihat Tan Yun datang ke gua, mereka ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Kakak senior Liu adalah yang terkuat di antara kita semua, tetapi dia lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun. Begitu dia datang, meskipun kita ramai, dia pasti bukan lawannya. Menurut pendapat saya, ada 2 jalan di depan kita sekarang, yang pertama melawan dia. Kedua, kami tersebar dan melarikan diri, berapa banyak yang bisa kami hindari, dan mereka yang selamat, beritahu kami tentang keberadaan Tan Yun kepada murid inti kami dari bidang bintang manusia, dan beritahu murid inti dari bidang bintang orc. Pada saat itu, mereka pasti akan membunuh Tan Yun bajingan ini. Oke, ayo kita lakukan, berpencar dan kabur. Setelah ribuan orang cocok, murid yang menghina Tan Yun sebagai bajingan, adalah yang pertama melarikan diri keluar gua. Wow, sebuah sinar ungu ditembak jatuh dari tebing, berubah menjadi Tan Yun dan menghalangi jalan murid. Kamu baru saja mengatakan siapa yang bajingan. Tan Yun hampir meraung, menghancurkan kekosongan dengan satu kaki, dan memukul dada muridnya dengan keras. Tidak, ledakan. Jeritan murid itu tiba-tiba berhenti, seluruh tubuhnya pecah berkeping-keping dari luar gua, kepalanya dipenggal dan dilemparkan ke dalam gua. Tan Yun mengambil langkah di udara, dan setelah memasuki gua, dia menginjak tanpa menunggu roh leluhur dan janin leluhur di kepala muridnya terbang keluar. Retakan. Adegan Tan Yun menghancurkan kepalanya dengan satu kaki membuat punggung ribuan murid di gua menggigil dan seluruh tubuh mereka menggigil. Itu sudah terjadi, kita bertarung dengannya, ayo pergi bersama. Seorang murid Dzogchen di alam kaisar leluhur mengorbankan pedang ajaib dan akan menggunakan teknik pedangnya untuk membunuh Tan Yun. Wow, tapi Tan Yun tidak memberinya kesempatan sama sekali, jadi dia muncul di depan muridnya dan menamparkan wajah murid itu dengan tamparan. Ledakan. Kepala murid itu meledak, dan tubuh tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke kerumunan. Tan Yun mengamati kerumunan dengan dingin, dan mengucapkan setiap kata, berlututlah untukku yang tidak ingin mati. Buk, buk. Sambil bernapas, ribuan orang berlutut satu demi satu, memohon. Tan Zhengzi menyelamatkan hidupmu. Kami semua ditipu oleh kakak senior Liu dan ingin membunuhmu. Tan Zhengzi, maafkan kami tidak akan berani lagi. Petik 2. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mendorong kakak senior Liu di mulutmu. Aku tahu siapa tuanmu di belakang layar. Bukannya aku tidak ingin membunuhmu hari ini, tetapi Raja Istana memperlakukanku dengan tidak buruk. Aku tidak ingin terlalu banyak membunuh murid-murid kuil Tianmen. Kali ini kamu dapat menghindari hukuman mati dan dosa hidup, segera.
Serahkan barang-barangmu segera, patahkan lenganmu lagi, dan keluar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di gua mulai bernapas dengan cepat, dan udara menjadi tertekan, membuat orang terengah-engah. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba berdiri dengan wajah memerah. Keterampilan bisa dibunuh tetapi tidak dihina. Tan Yun, bukan. Pompa. Sebelum murid itu selesai berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pedang pembunuh ilahi Hong Meng di tangannya, dan darah mengalir di kepala murid itu. Murid itu berdarah dari Kikiao dan terbunuh di tempat dalam genangan darah. Tan Yun tampak dingin dan menakutkan, sayang sekali saya meminta Anda untuk segera menyerahkan properti Anda, tetapi Anda tidak mengikuti instruksi saya. Mata Dewa Hong Meng. Saat berbicara, Tan Yun tiba-tiba menggunakan murid sucinya dan mengamati kerumunan. Ketika semua orang dan Tan Yun saling memandang, dia merasakan pusing yang luar biasa di benaknya, dan dia langsung malu seperti ayam kayu. Jika aku melepaskanmu, apakah kamu benar-benar akan mengungkapkan keberadaanku kepada mereka yang ingin membunuhku? Tanya Tan Yun. Pertemuan. Tidak akan. Mendengar ini, Tan Yun berkata, orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara berdiri. Iya, hanya 3 pria dan 6 wanita yang berdiri di antara kerumunan yang berlutut. Su, Ho, Tan Yun tampak kedinginan, menarikan pedangnya ke udara dengan tangan kanannya, dan langsung menelan ribuan murid yang berlutut. Saat bernafas, ribuan murid dicekik sampai mati. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan kekuatan magis dilepaskan, menutupi gua. Setelah menyingkirkan ribuan cincin leluhur di tanah, dia mengangkat murid Dewa Hong Meng. Setelah 3 pria dan 6 wanita, 9 dari mereka pulih kewarasan mereka terkejut terlebih dahulu. Mereka jelas ingat bagaimana mereka berdiri tiba-tiba ketika mereka berlutut. Segera setelah itu, bau darah yang menyengat masuk ke rongga hidung. 9 orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa ribuan dari mereka baik-baik saja. Ketika mereka telah menjadi tulang, 9 orang ketakutan dengan kaki mereka dan 6 murid perempuan bahkan lebih ketakutan. Runtuh ke tanah. Salah satu murid perempuan Xiao Jiabiu, dengan wajah pucat, gemetar, kenapa kamu tidak membunuh kami? 8 orang lainnya juga menatap Tan Yun dengan gugup, takut mereka akan dibunuh jika mereka mengatakan sesuatu yang salah. Tan Yun tidak menjawab, tetapi bertanya, jika saya membiarkan Anda pergi, Anda tidak akan memberitahu musuh saya di mana saya berada, kan? Iya, ketika ke-9 orang itu mengangguk, mereka bingung mengapa Tan Yun bisa melihat melalui pikiran batinnya. Saya harap di masa depan, Anda akan berhenti menjadi harimau, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun berbalik dan berjalan keluar gua. Tan Sengxi, tunggu. Murid perempuan tadi menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih di matanya. Apa masalahnya? Tan Yun tidak melihat ke belakang. Kamu belum memberitahuku, kenapa kamu tidak membunuh kami berlima? Murid perempuan itu jelas sangat gigih. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri, jangan berterima kasih padaku. Kata Tan Yun, berubah menjadi bayangan dan menghilang ke pandangan 9 orang. Melihat punggung Tan Yun yang menghilang, ke-9 orang itu tampak bingung, tidak tahu mengapa Tan Yun mengatakan ini. Namun, keraguan di hati mereka tidak begitu penting. Yang penting mereka selamat. Wanita itu tampak serius dan berkata, mulai sekarang, jangan menjadi musuh Tan Yun lagi. Aku selalu punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi kali ini dalam perburuan harta karun neraka kuno. Sangat mungkin Tan Sengxi akan membunuh semua orang yang ingin berurusan dengannya. Di atas pintu masuk Huoyuan kuno, Tan Yun berdiri di udara, rambut putihnya menari menutupi matanya, tetapi tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Huyan Yingfeng, kamu membunuh 10 miliar tentaraku, aku akan memotongmu 1000 kali. Wow, Tan Yun menyapu jurang dan mencapai dasar jurang setelah jatuh dengan kecepatan sekitar 100.000 sen. Hah! Setelah memasuki kedalaman pintu masuk jurang api kuno, Tan Yun berada di lautan api. Bagi yang lain, begitu mereka memasuki pintu masuk, mereka harus memperkuat tirai tipis, tetapi Tan Yun tidak menggunakannya. Dia melihat sekeliling dan menemukan 3 sisi dinding batu yang terbakar merah oleh api, dan sebuah terowongan raksasa di depannya dipenuhi dengan api. Koridornya setinggi jutaan kaki dan lebarnya puluhan juta kaki. Selain jalan yang dalam ini, tidak ada jalan kedua. Tan Yun naik ke udara, terbang ke depan, dan melayang di lautan api. Waktu terbang seperti anak panah,
dan Tan Yun telah terbang selama sebulan dalam sekejap mata, dan koridor api yang menyala-nyala masih ada di depan. Dalam perjalanan, Tan Yun dengan jelas melihat abu yang berserakan di terowongan. Dia tahu bahwa banyak orang telah meninggal di terowongan karena suatu alasan. Api yang mengamuk di koridor tidak cukup untuk membakar orang-orang ini sampai mati. Tampaknya telah terjadi perkelahian di sini. Apa alasan mereka bertarung di sini? Apakah membunuh seseorang untuk memenangkan harta karun, atau adakah alasan lain? Bingung, Tan Yun melepaskan indera ilahi yang sebanding dengan alam suci leluhur, dan terus terbang ke depan. Segera, Tan Yun telah terbang selama 3 tahun penuh, dan masih ada terowongan yang terbakar di depannya. Tapi terowongan itu berangsur-angsur menjadi lebih lebar. Sudah lama terbang, dan belum berakhir. Seberapa dalam jurang api kuno ini? Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan datang dari kiri, Tan Sengxi. Tan Yun berhenti di udara dan melihat ke samping, tetapi melihat bahwa 3 murid laki-laki dari wilayah bintang 4 mantra dan kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur terbang keluar di dinding batu terowongan. Ini benar-benar Tan Sengxi, kamu baik-baik saja, itu bagus. Mereka bertiga sangat bersemangat saat melihat Tan Yun. Setelah itu, mereka bertiga melaporkan nama mereka. Tan Yun mengetahui bahwa mereka bernama Li Chen, Gao Yue, dan Guan Hao. 3 saudara, mengapa kamu bersembunyi di sini? Tanya Tan Yun. Tan Sengxi, silakan ikut kami. Li Chen berkata dengan hormat, dan ketiganya membawa Tan Yun dan terbang ke dinding batu. Setelah memasuki dinding batu, Tan Yun menemukan bahwa ada alam semesta di dalamnya, dan ada 5.000 orang di rumah gua dinding batu, murid inti dari 4 wilayah bintang sihir. Saya telah melihat Seng Zitan. Saya telah melihat Seng Zitan. Semua orang membungkuk pada Tan Yun dengan ekspresi hormat. Kakak dan saudari senior, kamu tidak perlu sopan. Tan Yun berkata, dengan cemberut, mungkinkah karena murid wilayah bintang orc dan wilayah bintang manusia yang ingin berurusan denganmu, jadi kamu bersembunyi di sini? Tidak, Li Chen berkata, Tan Sengxi, meskipun para murid wilayah bintang orc dan wilayah bintang manusia bertanya apakah kami bertemu denganmu setelah mereka bertemu kami, tetapi dia tidak merasa kasihan pada kami. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam menarik napas lega. Dia takut murid-murid wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc akan mempermalukan orang-orang di wilayah bintang 4 sihir karena dirinya sendiri. Tan Yun bertanya-tanya, lalu mengapa kamu bersembunyi di sini? Ekspresi Li Chen berubah, Tan Sengxi, kamu tidak tahu itu, karena Tuan Muda dari Sekte Dewa Kebahagiaan menginginkan kecantikan putri ketujuh dari dinasti leluhur Sisu, dia mengambil yang kuat dan ingin menangkap yang ketujuh putri. Anak-anak dari dinasti leluhur Sisu melarikan diri ke jurang api kuno bersama putri ketujuh, dan Tuan Muda Dewa Kebahagiaan juga membuat orang-orang mengejar di sini. Jika Huyan Yingfeng mengetahui bahwa kita menemukannya mengejar putri ketujuh, dia pasti takut bahwa setelah kita meninggalkan neraka kuno, dia akan memberitahu leluhur Sisu untuk memuja masalah ini, dan akan membunuh kita. Jadi, kita bersembunyi di sini, dan untuk saat ini, kita tidak berani memasuki kedalaman jurang api kuno untuk berburu harta karun. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, itu dia. Tiba-tiba, Tan Yun terkejut, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Putri ketujuh. Tapi putri ketujuh yang sangat disayangi Kaisar Besar Sisu. Iya, Tan Sengxi, kata Li Chen. Oke, bagus. Tan Yun berseru. Li Chen sedikit bingung, Tan Sengxi, apa yang hebat? Hahaha, tidak apa-apa, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan melanjutkan perburuan harta karun. Demi keamanan, kamu masih di sini untuk saat ini. Apa, Tan Sengxi, kamu ingin masuk? Li Chen berkata dengan tergesa-gesa, jangan. Bagian dalamnya terlalu berbahaya. Jika kamu memukul adegan yang tidak menguntungkan Huyan Yingfeng melawan putri ketujuh, Huyan Yingfeng tidak akan membiarkanmu pergi. Yang lain tampak khawatir dan mulai berhenti. Iya, Tan Sengxi, kamu benar-benar tidak bisa masuk. Tan Sengxi, kami tahu bahwa kamu adalah ahli seni dan berani, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk melompati tantangan, tetapi kamu hanya lapisan ke-9 dari alam kaisar leluhur. Petik 2. Melihat orang yang mengkhawatirkannya, Tan Yun sangat tersentuh. Dia membuang senyumnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang aku.
Aku punya ukuran. Dengan cara ini, kamu tinggal di sini dan menungguku, dan ketika aku selesai berurusan dengan hal-hal, aku akan kembali untuk mencarimu. Li Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Tan Sengzi, jika kamu ingin pergi, kami akan pergi bersamamu. Jika sesuatu terjadi, kami juga dapat melindungimu. Yang lain juga mengatakan bahwa mereka harus mengikuti untuk melindungi Tan Yun. Tan Yun tersenyum meyakinkan pada semua orang, aku akan baik-baik saja. Sebaliknya, jika kamu mengikuti, aku akan merasa tidak nyaman untuk bertindak. Sudah diputuskan, kamu bisa menungguku di sini dengan tenang. Setelah itu, Tan Yun memandang kerumunan dan bertanya, oh, benar, karena Huoyuan kuno disebut tanah terlarang, artinya, setelah mencapai kedalaman tertentu, akan ada bahaya. Apakah kamu tahu di mana kedalaman ini adalah batasnya, dan selain suhu api yang sangat tinggi, apakah ada bahaya lain? Setelah mendengar ini, Li Chen berkata, saya kenal Tan Sengzi. Tolong bicara. Tan Yun berkata. Li Chen menjelaskan, Tan Sengzi, seperti ini. Menurut kecepatan saya, jika saya melangkah lebih jauh dalam waktu sekitar 1 tahun, saya akan berjalan keluar dari terowongan dan mencapai bagian terdalam dari jurang api kuno. Saat itu, api akan menjadi ganas dan suhunya sangat tinggi. Itu adalah leluhur. Orang yang mencapai kesempurnaan akan memasuki kehidupan 9 kematian. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, dengan kata lain, selain suhu yang sangat tinggi, tidak ada bahaya lain. Tan Sengzi, kamu bisa mengatakan ini. Li Chen berkata, lagi pula, sejak zaman kuno, tidak ada murid yang memasuki ruangan yang keluar hidup-hidup, jadi semua orang mengira mereka dibakar sampai mati. Yah, aku mengerti, selamat tinggal. Tan Yun melengkungkan tangannya, dan saat dia terbang keluar dari gua, kegembiraan dan harapan yang mendalam muncul di mata bintang, dan dia diam-diam berkata, Kaisar Shizu sangat menyayangi putri ketujuh. Selama aku menyelamatkannya, saya kemudian ada harapan untuk memasuki makam Dewa Tuntian untuk menemukan teknik yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dan dia juga dapat memanjat ke bangunan ilusinya, dan menghubungi istri, orang tua, dan kakeknya di alam Dewa Hongmeng melalui sumur kuno itu. Tidak ada keraguan bahwa bagi Tan Yun, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sangat takut bahwa putri ketujuh tidak dapat diprediksi, jadi dia tidak berani menunda sedikit pun, dan terus masuk jauh ke dalam nyala api terowongan. Waktu telah berlalu, dan 10 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Huyan Yingfeng, brengsek, anakku memberitahumu bahwa ketika ayahku tahu, dia pasti akan membunuhmu. Tepat ketika Tan Yun hendak terbang keluar dari api terowongan di kedalaman, ada suara wanita yang cantik dan ketakutan di depannya. Yah, suara yang familiar. Tan Yunjian mengerutkan kening, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Tan Yun bahkan tidak bisa memikirkannya, dia segera menahan napas, melemparkan teknik tembus pandangnya, dan terbang ke depan tanpa gerakan apapun, dan segera sampai di ujung terowongan. Tan Yun berhenti terbang dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa medan di depannya tiba-tiba terbuka, seperti arena kuno raksasa. Api yang mengamuk di arena kuno naik ke langit, mengejutkan dunia. Dan di dinding batu merah di belakang arena, ada 3 lubang raksasa, di dalam 3 lubang raksasa, api lebih ganas. Jelas, 3 lubang raksasa adalah apa yang disebut tempat terlarang yang nyata. Pada saat ini, di tengah arena kuno, ada seorang gadis muda yang menyamar sebagai seorang pria. Gadis itu tinggi, dengan kulit seperti salju, tangan batu giok yang indah, dan pinggangnya tak tertahankan untuk menahan pinggangnya. Fitur wajah yang indah tertanam di kepala gadis itu. Meski tidak mengenakan kostum putri, ia tetap cantik dan hanya bisa mengagumi keajaiban Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa indah bahasanya, dia tidak bisa menafsirkan kecantikannya yang mendebarkan. Namun, saat ini, wajahnya yang menakjubkan menunjukkan ketakutan yang mendalam. Wajahnya pucat, dan tubuh lembut Miao Men sedikit gemetar karena marah atau takut. Tumpukan bubuk abu-abu menumpuk di sekelilingnya, dan pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa mereka adalah abu orang yang dibakar sampai mati. Dilihat dari ketinggian akumulasi abu, setidaknya puluhan ribu anak leluhur Shizu terbunuh dan berubah menjadi abu di lautan api. Pembunuhnya jelas adalah Huyan Yingfeng, yang berdiri di depan gadis itu, dan lebih dari 3.000 murid inti dari alam kaisar leluhur di belakangnya. Awalnya,
Huyan Yingfeng membawa 10.000 murid inti ke Huoyuan kuno untuk mengejar putri ketujuh. Tanpa diduga, dalam perjalanan untuk mengejar, anak-anak leluhur Shizu mati-matian melindungi putri ketujuh, menghasilkan 10.000 murid inti dan 20.000 yang datang sebelumnya. Ming Bliss, lebih dari 3.000 murid Shenzong dibiarkan mati. Tetapi pada akhirnya, Huyan Yingfeng memimpin orang-orang untuk melindungi lebih dari 40.000 anak putri ketujuh dan membunuh mereka semua di arena kuno. Pada saat ini, setelah Tan Yun menatap wajah gadis itu, dia tercengang. Bukan karena wajahnya yang cantik, tapi karena aku pernah melihatnya. Pada saat ini, sebuah gambar muncul di benak Tan Yun. Adegan dalam gambar adalah adegan Tan Yun ketika dia melintasi bencana di alam Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, awan gelap di atas kepala Tan Yun berputar sangat cepat, membentuk pusaran besar. Detik berikutnya, wajah kabur seorang wanita muncul di pusaran air yang dibentuk oleh awan gelap. Meski samar, masih terlihat bahwa wanita itu memiliki keindahan pedesaan dan kota. Kamu siapa? Mata Tan Yun melebar, suaranya bergetar. Senyum nakal muncul di wajah wanita yang menakjubkan itu, dan suara langit yang indah terdengar, "Semut, kamu bisa memanggilku putra ketujuh." Anak ketujuh. Tan Yun bingung, bukankah kamu seorang wanita? Mengapa memanggilmu putra ketujuh? Aku ingin kamu peduli. Ada sedikit ketidaknyamanan di wajah yang menakjubkan itu, dan kemudian bel perak berbunyi lagi. Oke, anakku akan pergi, alam semesta tingkat rendahmu benar-benar tandus. Namun, jika Anda dapat bertemu pemuda ini hari ini, itu dianggap sudah ditakdirkan. Pemuda ini akan membantu Anda menyingkirkan malapetaka, dan membiarkan basis budidaya semut Anda melangkah lebih jauh. Kemudian, setelah wajah wanita itu menghilang, kesengsaraan terakhir juga menghilang. Memikirkan hal ini, Tan Yun diam-diam berkata, ternyata putri ketujuh adalah dia. Ketika Tan Yun berbicara dengan putri ketujuh untuk pertama kalinya, meskipun pihak lain terus mengatakan bahwa dia adalah seekor semut, Tan Yun dapat melihat dari dia membantu dirinya sendiri untuk menghapus hari terakhir malapetaka bahwa dia agak biadab, tetapi dia memiliki hati yang baik. Di masa lalu, meskipun saya tidak membutuhkannya untuk membantu saya menyingkirkan malapetaka terakhir, dia memang membantu saya. Juga, jika dia mengalami kecelakaan, itu akan merusak kontak saya dengan keluarga saya, dan juga merusak kesempatan saya untuk pergi ke makam dewa menelan surga. Sementara Tan Yun diam-diam berpikir, Huyan Yingfeng memandangi sosok ramping putri tujuh, merasa kering dan kering. Dia menjilat bibirnya dan tertawa keras, "Iya, aku pemerkosa, bajingan penjara, apa yang bisa kamu lakukan? Juga, aku benar-benar takut mati. Hahaha, datang ke sini dan beritahu tuan muda ini, bagaimana kamu memberitahu ayahmu. Aku bilang, aku akan menangkapmu dan melatihmu untuk menjadi mainanku, dan kemudian, setelah meninggalkan jurang api kuno, aku akan membunuh kalian semua dari dinasti leluhur Shizu. Siapa yang tahu bahwa kamu dipenjara olehku?" Fakta. Mendengar ini, putri ketujuh mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menusuk telapak tangannya dan darahnya berdeguk. Dia menatap Huyan Yingfeng. Jika matanya bisa membunuh orang, Huyan Yingfeng telah mati ratusan kali, kenapa? Aku tidak punya masalah denganmu. Qiyu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Hahaha, kenapa? Huyan Yingfeng tersenyum, karena kamu cantik. Kamu adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat tuan muda ini. Jadi, tuan muda ini akan menangkapmu, bahkan jika kamu adalah putri yang paling dicintai dari Kaisar Besar Shizu, tuan muda ini tidak takut. Jika jatuh, saya tidak takut dengan dinasti leluhur Anda di Sekte Ilahi Shizu, karena saya adalah kekuatan paling kuat di wilayah Ilahi Shizu. Setelah berbicara, Huyan Yingfeng membuka tangannya dengan senyum cabul, "Putri tujuh, kamu hanya lapisan ke-6 dari alam kaisar leluhur, tuan muda ini menyarankan kamu untuk datang ke pelukanku dengan patuh. Jika kamu patuh, mungkin setelah aku memenjarakanmu, aku akan memperlakukanmu lebih baik, jika tidak, aku akan menghancurkanmu dengan parah." Setelah mendengar ini, air mata memenuhi mata indah putri ketujuh. "Kamu adalah murid, sampah dengan wajah manusia dan hati binatang. Putri ini memberitahumu, bahkan jika putri ini mati, dia tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Tidak akan pernah." Putri ketujuh menyeka air matanya, berbalik dan terbang menuju salah satu lubang yang terbakar. Dia tahu bahwa api di gua itu sangat tinggi, dan selama dia masuk, dia akan terbakar habis, tetapi dia dengan tegas terbang ke dalam gua.
Di dalam hatinya, antara kematian dan kesucian, dia akan memilih kesucian tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Huyan Yingfeng menodai kepolosannya. Tes-tes, tuan muda ini benar-benar tidak menyadari bahwa kamu adalah gadis yang sangat gigih, tetapi dengan cara ini, tuan muda akan lebih menyukainya ketika kamu menaklukkan, dan itu akan lebih beraroma. Huyan Yingfeng menghadapi seorang murid dari kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, dan memerintahkan, pergi dan tangkap dia kembali untuk tuan muda ini. Itu tuan muda. Setelah murid menerima perintah, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan dia bergegas menuju putri ketujuh dengan kecepatan yang sangat cepat, yang 20 kali lebih cepat dari putri keenam dari alam kaisar leluhur. Pada kecepatan ini, putri ketujuh akan ditangkap oleh pria ini sebelum dia melarikan diri ke dalam lubang. Ketujuh putri itu menangis terseduh-seduh, tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, langkah Dewa Hongmeng, Tan Yun, yang menggunakan teknik tembus pandang, menyapu api terowongan dengan arus udara yang kuat, berkedip sangat cepat di atas arena kuno. Merasakan perubahan aliran udara di arena, Huyan Yingfeng dan yang lainnya menilai bahwa seseorang telah melakukan tembus pandang. Siapa? Huyan Yingfeng berteriak keras. Tan Yun menutup telinga, masih menatap ke arah putri ketujuh. Pergi. Ketika putri ketujuh melihat muridnya mengejar di belakangnya, dia bergumam. Kamu tidak bisa melarikan diri, bersikaplah dengan tanganmu dan rasakan makanan tuan muda kami untukmu, hahaha. Murid dari kesempurnaan agung alam kaisar leluhur tidak memperhatikan keanehan di belakangnya. Dia tertawa dan muncul di belakang putri ketujuh. Saat tangan kanannya memutar cakar dan meraih bahu kanan putri ketujuh, Huyan Yingfeng berteriak, "Cui Za, hati-hati." Wow, ketika murid bernama Cui Za bingung, ketika putri ketujuh merasa putus asa, Tan Yun muncul dari sisi putri ketujuh, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan memeluk pinggang putri ketujuh yang tanpa tulang. Segera, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan gumpalan kekuatan agung muncul di 5 jarinya, dan tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan kanan Cui Za. Oh tidak, retakan, lengan kanan Tan Yun tiba-tiba berkontraksi. Dengan suara retakan tulang yang jelas dan teriakan menusuk hati Cui Za, Tan Yun dengan paksa merobek lengan kanan Cui Za saat darahnya terciprat. Berdengung, Tan Yun memeluk putri tujuh, kaki kirinya menyentuh tanah, dan dia berputar di ketinggian rendah, menendang hidung Cui Za dengan kaki kanannya. Retakan, tulang hidung Cui Za hancur, giginya hancur, dan darah menyembur tipis di rongga hidungnya. Tan Yun menendangnya dari jarak puluhan ribu kaki dan menabrak tanah. Dengan bantuan rebound, Tan Yun memeluk tujuh putri dan jatuh ke arena kuno. Di putri ketujuh dalam pelukan Tan Yun, matanya melebar dengan air mata. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia putus asa, seseorang akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu. Dia melihat fitur sudut pada profil Tan Yun dan rambut putih yang mengambang, dia sedikit tersesat. Perasaan gadis itu, pada saat ini, berputar-putar. Wow, setelah Tan Yun memeluk putri ketujuh dan jatuh dengan mantap di arena kuno, dia melepaskan putri ketujuh dengan tangan kanannya. Air mata putri ketujuh menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam, dan sentuhan rasa malu putrinya muncul di wajahnya yang pucat karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya saya disentuh oleh seorang pria setelah saya dewasa. Selain itu, dia merasa bahwa pemuda berambut putih di depannya sangat tampan ketika dia menyelamatkan dirinya sendiri. Wow, buk. Di bawah pembunuhan pasangan Tao ini, darah tumpah ke kehampaan, dan mayat-mayat jatuh ke abu setelah jatuh di arena api kuno yang mengepul, hanya menyisakan satu cincin leluhur. Sebaliknya, dua murid perempuan lainnya yang dikepung jauh lebih kuat daripada Zhang Sun Han dan Zhao Feiying. Setelah keduanya membunuh lusinan sesama siswa, tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Kakak senior Zhao, kita harus membunuh Tan Yun dan membalaskan dendam kita. Saudara Chang Sun, aku tidak tahan. Kedua murid perempuan itu berteriak putus asa dan tidak mau, dan akhirnya hancur berkeping-keping dan mati di bawah pengepungan. Di bawah perintah Tan Yun, para murid yang mengepung kedua putrinya yang telah meninggal dengan cepat bergerak menuju Zhao Feiying dan Chang Sun Han. Di sisi lain, Tan Yun masih memegang pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dan berdiri di udara, menatap Huyan Yingfeng dari kejauhan, dengan senyum iblis di wajahnya. Senyum itu membuat punggung Huyan Yingfeng dingin dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Ah! Tan Yun, selamatkan aku! Putri ketujuh berteriak dari bawah Tan Yun,
tetapi putri ketujuhlah yang menemukan bahwa 1000 musuh mengepung dirinya sendiri. Tan Yun menunduk dan berkata, mereka berada di bawah kendaliku dan tidak akan melawan. Mereka membunuh puluhan ribu orang yang melindungimu. Sebagai seorang putri, kamu harus membalaskan dendam mereka. Terima kasih, Tan Yun, terima kasih banyak. Bibir putri ketujuh bergetar, dan dia meneteskan air mata. Memikirkan bakat muda leluhur Shizu yang meninggal secara tragis untuk menyelamatkan dirinya sendiri, air matanya menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya, dan dia dengan gemetar mengorbankan pedang ilahi, dan melihat sekeliling pada 1000 inti, murid-murid dari Sekte Kebahagiaan Ilahi dengan pandangan tumpul di sekelilingnya. Tersedak, saya ingin membunuh kalian binatang. Pompa, putri ketujuh memegang pedang ajaib, Li Ying melintas, dan pedang itu terbang dari kepala musuh. Setelah itu, sambil menangis, dia melambaikan Excalibur di tangannya seperti orang gila, dan membantai murid-murid di sekitarnya. Pompa, lempar, tunggul terbang secara horizontal dan darah berceceran. Setelah beberapa saat, putri ketujuh membantai semua 1000 murid di sekitarnya. Mayat ribuan murid jatuh ke lautan api dan dihancurkan menjadi abu, hanya menyisakan satu cincin leluhur. Dalam keterkejutan yang hampa, Tan Yunfei jatuh di depan putri ketujuh dan dikorbankan ke aula besar Fang Seng. Dia berkata melalui transmisi suara, Changsun Han dan wanita itu kuat, dan akan ada pertempuran sengit antara aku dan keduanya. Aku tidak yakin bisa melindungimu. Masuklah. Putri tujuh khawatir dengan air mata di matanya. Tan Yun, terima kasih. Jika aku bisa pergi hidup-hidup kali ini, aku akan membalas budimu dengan baik. Cepat masuk. Tan Yun menepuk pundak putri ketujuh, dan kemudian putri ketujuh melangkah ke aula Fang Sheng. Segera, aula besar Fang Sheng naik ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembus ke telinga Tan Yun. Hu Yanyingfeng menatap Tan Yun dan meraung dengan suara serak, Tan Yun, tunggu tuan muda ini. Setelah Changsun Han dan Zhao Feiying keluar, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Tan Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Hu Yanyingfeng. Matanya yang berbintang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu sebaiknya mengharapkan mereka untuk membunuhku, jika tidak, aku berjanji untuk memberitahu kamu apa artinya mati. Setelah Hu Yanyingfeng mengutuk Tan Yun, dia meraung, serahkan putri ketujuh kepada tuan muda ini. Tan Yun tidak lagi memperhatikan Hu Yanyingfeng, dia melayang ke langit, melakukan tendangan voli dan berdiri di kekosongan Hongmeng, menyaksikan seorang murid Dewa Kebahagiaan yang terkenal, sekarat di tangan Changsun Han dan Zhao Feiying. Semakin dia menonton, Tan Yun menjadi lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Feiying, seperti Changsun Han, adalah yang terkuat di antara murid inti. Tidak peduli seberapa kuat kalian berdua, aku sangat percaya bahwa itu akan selalu menjadi aku, Tan Yun. Semangat juang Tan Yun sangat tinggi di hatinya. Kemudian, tindakannya mengecam Hu Yanyingfeng dan Zhao Feiying dan Changsun Han Fei yang membantai keluarga yang sama. Itu adalah isyarat Tan Yun, dan dia mulai mengumpulkan cincin leluhur di arena kuno. Ada puluhan ribu cincin leluhur, dan mereka terbang ke cincin leluhur di antara jari-jari Tan Yun. Setelah Tan Yun menyingkirkan cincin leluhur ini, setiap kali Zhao Feiying dan Changsun Han membunuh sesamanya, Tan Yun mengambil cincin leluhur. Setengah jam kemudian, Changsun Han dan Zhao Feiying yang berkeringat membantai semua orang yang mengepung mereka. Pada saat ini, dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, selain dari 7 putri yang bersembunyi di aula Fang Sheng, hanya 4 orang yang tersisa, Tan Yun, Hu Yanyingfeng, Zhao Feiying, dan Changsun Han. Yinger, kamu bisa istirahat dulu, aku akan berurusan dengannya. Changsun Han berkata, sangat mudah untuk membunuhnya. Iya, Zhao Feiying memandang Changsun Han dengan penuh kasih sayang dan mengangguk. Longsun Han mengambil langkah di langit, mencium Zhao Feiying dengan ringan, tiba-tiba menoleh ke belakang, menunjuk ke arah Tan Yun, kamu membunuhku begitu banyak teman sekelasku, aku membunuhmu 100 kali tidak cukup. Menghadapi omelan, mata Tan Yun memancarkan sentuhan kelicikan dan kekejaman, dan dia diam-diam berkata, saya pasti terkejut. Dengan mengorbankan pembalikan yang memakan waktu, saya akan membunuh Zhao Feiying yang lebih lemah, dan kemudian saya akan mencoba yang terbaik, untuk berurusan dengan Changsun Han. Jika Zhao Feiying tidak ditangani dan dikepung oleh 2 orang, saya khawatir saya akan benar-benar mati hari ini. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandang Zhang Sun Han dan berkata dengan tajam,
Kamu hanya memiliki 3 miliar orang di Shenzong of Bliss, tetapi kamu dengan kejam membunuh puluhan miliar tentaraku. Untuk akun ini, saya yakin untuk membiarkan seluruh sekte kebahagiaan ilahi dikuburkan bersama Anda. Ayo, kita bertarung sampai mati. Tan Yun meraung, dan ketika Zhao Feiying dan Chang Sun Han mengira Tan Yun akan mati bersamanya, adegan berikutnya mengejutkan mereka berdua. Namun, Tan Yun tiba-tiba melucuti formasi pedang ilahi Hongmeng, dan dia tidak punya waktu untuk menyingkirkan 11 pedang ilahi Hongmeng yang tersebar di sekitar arena kuno, melemparkan langkah ilahi Hongmengnya, dan melarikan diri ke dalam api terowongan. Huyan Yingfeng buru-buru berteriak, dia tahu itu bukan lawanmu, dia ingin melarikan diri, tolong kejar aku. Wow, setelah Tan Yun terbang ke dalam api terowongan, memegang pedang Excalibur Hongmeng, dia dengan putus asa terus melarikan diri di udara. Tuan muda, jangan khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri. Zhao Feiying, yang paling dekat dengan terowongan, melepaskan angin pasang dan kekuatan Lei Zudi, roknya menari, sutra biru terbang, memegang pedang ilahi, memimpin terbang ke terowongan, mengejar Tan Yun. Long Sun Han mengikuti dengan cermat. Kecepatan Zhao Feiying tidak lebih lambat dari Chang Sun Han, setidaknya 3 kali lebih cepat dari Tan Yun. Untuk yang kuat melawan satu sama lain, apalagi 3 kali lebih cepat, bahkan jika 30% lebih cepat, itu adalah bencana bagi yang lebih lambat. Oleh karena itu, dalam hati Zhao Feiying, membunuh Tan Yun dengan kecepatan 3 kali lebih cepat daripada mengambil sesuatu dari tas. Tan Yun berpura-pura melarikan diri untuk hidupnya, berteriak tanpa melihat ke belakang, jangan mengejar, katamu, apa yang terjadi, kamu akan melepaskanku. Gadis ini tidak menginginkan apapun, hanya menginginkan hidupmu, mati. Zhao Feiying dengan cepat menyusul Tan Yun, dan saat dia muncul di belakang Tan Yun, sebuah pedang mengenai kepala Tan Yun. Pompa! Tan Yun berteriak ngeri, tiba-tiba menoleh untuk menghindar, dan lengannya terpotong oleh semprotan darah. Ah! Lenganku! Tan Yun berteriak dan berbalik dengan tiba-tiba, mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya, dan memotong Zhao Feiying. Kecepatanmu terlalu lambat. Ini mimpi untuk membunuh gadis ini. Dengan seringai di wajahnya, Zhao Feiying dengan mudah menghindari pedang yang dipotong oleh Tan Yun. Dengan putaran pergelangan tangannya, cahaya pedang menebas dan memotong tangan kanan Tan Yun yang memegang pedang. Yinger, tetap hidup, lalu serahkan kepada tuan muda untuk membuangnya. Cucu Han yang terbang di koridor belakang berteriak. Pada saat yang sama, dia ingin mengingatkan Zhao Feiying untuk berhati-hati terhadap penipuan, tetapi ketika dia melihat bahwa Zhao Feiying sepenuhnya menekan Tan Yun dengan kecepatan saja, dia merasa bahwa dia telah melihat Tan Yun tinggi-tinggi sebelumnya. Ya, Zhao Feiying menatap Tan Yun tanpa melihat ke belakang, matanya yang indah merah karena air mata, dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu binatang buas, karena kamu membunuhku begitu banyak junior dan adik perempuan. Aku ingin kamu mati. Pukul, pukul, pukul. Dengan darah berkedip, Zhao Feiying memegang pedang dengan cepat masuk dan keluar dari dada Tan Yun, menusuk lusinan pedang terus-menerus, yang masing-masing menghindari jantung, tetapi mengenai jeroan lainnya. Apa? Tan Yun, yang telah kehilangan lengannya, mengeluarkan ratapan yang menyakitkan, 7 lubangnya berdarah, dan dia jatuh ke lautan api dengan tampilan yang menyedihkan. Wow! Di aula besar Fang Sheng, putri ketujuh, yang menonton melalui indera ilahi, melihat penampilan Tan Yun yang sangat tragis, dan menangis, Tan Yun, maafkan aku maaf, aku menyakitimu. Tepat ketika putri ketujuh memutuskan bahwa Tan Yun ditakdirkan untuk melarikan diri, suara lemah Tan Yun terdengar di benaknya, jangan menangis, aku baik-baik saja, semua ini di bawah kendaliku. Mendengar itu, saat putri ketujuh sedang kebingungan, adegan yang menimpa Tan Yun langsung mengejutkannya, melupakan segalanya, bahkan bernafas. Dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa setelah melihat Tan Yun, yang terluka parah dan kehilangan lengannya, jatuh ke dalam api terowongan, Zhao Feiying berkata dengan kejam, pertama bakar kamu hidup-hidup dan setengah mati, dan kemudian gadis ini akan memberikan Anda ke tuan muda. Pembuangan. Setelah itu, dia terbang ke lautan api, memunggungi Tan Yun, menatap cucu Han yang terbang ke arahnya di terowongan, dan berkata dengan lembut, kamu tidak perlu datang, aku akan mengambilnya, dia nanti. Sebelum kata-kata Zhao Feiying jatuh, Chang Sun Han, yang terbang ke arahnya, tiba-tiba mengubah wajahnya, matanya hampir menonjol dari rongganya, dan berteriak dengan suara serak, Yinger, hati-hati di belakang.
Dalam gemuruh, Chang Sun Han membakar dirinya sendiri jiwa kaisar leluhur, matanya pecah-pecah, nyala api berkabut di kepalanya terbakar, dan kecepatan melonjak menuju Zhao Feiying. Tan Yunlah yang membalikkan waktu. Setelah tangan kanan dan lengan kiri yang telah berubah menjadi abu di lautan api secara ajaib muncul kembali, mereka terbang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang terluka parah dan jatuh ke lautan api, juga muncul di udara rendah, dan dalam sekejap, dia pulih. Melihat orang yang dicintai terbang ke arahnya, Zhao Feiying memiliki firasat buruk secara spontan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia ingin menghindar, Tan Yun memegang pedang Dewa Hongmeng dan menunjukkan langkah Dewa Hongmengnya. Di belakang, brengsek, mati. Suara seringai Tan Yun terdengar di belakangnya. Zhao Feiying merasakan sakit dingin yang menggelitik dari punggungnya sebelum dia sempat menghindar, dan kemudian pedang berdarah menembus dadanya. Tan Yun memukul jantung Zhao Feiying dengan pedang. Tidak, Cucu Han, yang terbang menuju Zhao Feiying, bergumam dengan darah dan menjerit putus asa. Dia dan Zhao Feiying memiliki hubungan yang dalam, dan dia menangis ketika dia melihat bahwa wanita yang dicintainya akan menghilang. Aliran darah merah menyembur keluar dari bibir Zhao Feiying, air matanya menetes, dan dia sebentar-sebentar berkata, jangan menangis. Saya telah menghabiskan 9,63 juta tahun bersamamu. 5 bulan 10 hari. Aku tidak pernah melihatmu menangis, jadi aku tidak ingin kamu menangis. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku ingin kembali ke keluarga setelah pengalaman ini selesai, memohon ayahku untuk menyetujui pernikahan kita, dan kemudian. Berbicara tentang ini, air mata Zhao Feiying memenuhi matanya dengan warna kerinduan yang dalam, dan suaranya menjadi semakin lemah, lalu, tidak mungkin. Mendengarkan kata-kata Zhao Feiying sebelum kematiannya, Tan Yun sedikit tergerak, jejak ekspresi tak tertahankan di matanya yang membunuh. Maaf, aku tidak bisa menemanimu sampai akhir. Zhao Feiying merintih sambil menangis, memandang Grand Sun Han dengan enggan, dan menangis sebentar-sebentar, bersamamu adalah takdir dan pertemuan yang paling indah. Walaupun aku sudah tidak ada lagi, aku akan selalu ada di hatimu, kan? Wow. Chang Sun meratap keras, dan dia terus mengangguk. Iya, kamu akan selalu ada di hatiku. Kalau begitu aku akan puas. Sebelum kata-kata Zhao Feiying jatuh, dengan senyum puas, kepalanya tertunduk lemah. Tan Yun, Zhang Sun Han tiba-tiba terbang ke dalam terowongan, dan berlutut dengan berat, tolong jangan bunuh dia, dan tinggalkan jiwa leluhur dan janinnya. Aku bersedia menggunakan hidupku untuk menukar kesempatan kelahirannya kembali. Aku mohon. Cucu Han, yang membakar dirinya dengan jiwa leluhur, terus bersujud kepada Tan Yun, mematahkan kepalanya. Berdengung. Setelah Tan Yun mengeluarkan pedang suci dari mayat Zhao Feiying, dia melambaikan tangan kanannya dan membungkus mayat Zhao Feiying dengan kepulan kekuatan. Mayat itu digantung dalam kehampaan, diselimuti oleh tirai cahaya Zuli, dia tidak akan terbakar oleh api. Detik berikutnya, jiwa leluhur Zhao Feiying yang berkabut dan 10 janin leluhur terbang keluar dari mayat, mengambang di tirai tipis. Jiwa leluhur Zhao Feiying menangis dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bertanya padanya, aku tidak ingin kamu mati untukku, jika demikian, aku lebih baik mati sendiri. Mengenai kata-kata Zhao Feiying, Cucu Han mengabaikannya, masih berlutut dan menatap Tan Yun, tolong setuju. Jangan seperti ini, Zhao. Feiying meratap dengan cemas, jangan lupa tujuan Anda bersembunyi di Sekte Kebahagiaan Ilahi. Pembalasan darah Anda belum dilaporkan, Anda tidak bisa mati. Jika kamu mati, siapapun yang akan membalas kebencian klan cucu tertuamu, seni ilahi kacau klan cucu tertuamu, tetapi kamu tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Kamu membawa kebencian yang mendalam terhadap darah, bagaimana kamu bisa melakukan ini demi anak-anakmu? Ketika Zhao Feiying mengatakan ini, dia menatap Tan Yun, matanya memohon, meskipun kamu membunuhku, aku sangat membencimu, tapi aku mohon, bunuh aku dengan cepat, biarkan aku terbang menjadi abu dan musnahkan. Oke, kalian berdua berhenti bicara. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela Zhao Feiying, dia menatap cucu Sun Han yang berlutut, dan berkata dengan cemberut, saya mengajukan pertanyaan, Anda harus menjawabnya dengan jujur. Bisakah kamu memasukkan tubuh Chaos dan Sword of Chaos Tai King ke dalam Chaos Divine Art? Begitu dia mengatakan ini, Cucu Han, yang berlutut di tanah, berdiri kosong di tempat. Setelah dia merasa lega,
dia berkata dengan tidak percaya, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Oh, Tan Yun menghela nafas, dan bayangan indah Long Sun Xuanqi muncul di benaknya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya memiliki beberapa hubungan dengan klan cucu tertua Anda. Hari ini saya tidak menginginkan hidup Anda, dan saya tidak akan membiarkan jiwa Anda terbang, tetapi Anda harus menjanjikan satu syarat kepada saya." Mendengar itu, Zhao Feiying dan Chang Sun Han sangat bersemangat. "Kamu bilang, selama kamu membiarkan Yinger pergi, aku akan menjanjikan segalanya padamu." Chang Sun Han mengangguk dengan tergesa-gesa. Tan Yun berkata, "Kalian berdua bersumpah bahwa kalian tidak akan melihat berita saya dan memberitahu siapapun di Dewa Kebahagiaan. Kamu juga tahu bahwa aku ditangkap dari alam semesta yang lebih rendah. Orang-orang dari kebahagiaan ilahi mengira aku sudah mati. Jika mereka tahu bahwa aku masih hidup, aku khawatir mereka akan menyerang keluargaku di alam semesta yang lebih rendah." Mendengar ini, Sun Han mengambil sumpah tanpa ragu-ragu, begitu pula Zhao Feiying. Juga, Tan Yun berkata, "Suatu hari, saya akan mencabut Sekte Kebahagiaan Ilahi. Saya harap kalian berdua akan meninggalkan Sekte Kebahagiaan Ilahi sesegera mungkin dan tidak tinggal di Sekte Keji seperti itu." Zhang Sun Han mengepalkan tinjunya, matanya menunjukkan niat membunuh. Memang benar bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Orang yang membunuh keluargaku dan mencuri latihan klanku adalah Dewa Kebahagiaan. Bagus. Tan Yun berkata, "Bangun." Setelah Zhang Sun Han bangkit, dia melihat keinginan Tan Yun untuk berbicara dan berhenti. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan kejutan yang tak terbendung. Tan Yun tampaknya memahami pikiran Zhang Sun Han, dan jika dia dapat menunjukkan, "Karena Anda telah membalikkan kekuatan magis dari waktu ke waktu dan melihat identitas saya, Anda juga tahu bahwa leluhur saya dan Dewa Kebahagiaan memiliki kebencian yang mendalam terhadap darah." Petik 2. Aku yakin aku tidak akan berpaling. Kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang identitasku, kan? Iya, Chang Sun Han mengambil inisiatif untuk bersumpah. "Chang Sun Han, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah memberitahu siapapun bahwa Anda adalah Protos kuno yang abadi. Jika tidak, darah saya akan terciprat di tempat dan saya tidak akan mati." Setelah sumpah, Chang Sun Han memandang Zhao Feiying dan berkata, "Yinger bersumpah, begitu identitas Tan Yun bocor, 4 kekuatan Dongsu, Nanzu, Beizu, dan Shenzong tidak akan membiarkannya pergi." "Iya, aku mengerti bahwa identitas Tan Yun sangat penting." Zhao Feiying mengangguk dan segera bersumpah. "Iya, kamu membawanya pergi, hidup Huyan Yingfeng. Aku akan mengambilnya." Tan Yun berkata pada Chang Sun Han. "Iya." Zhang Sun Han naik ke udara dan mengorbankan menara Dewa Ruang Waktu biji sesawi. Setelah memasukkan tubuh Zhao Feiying ke menara, dia tidak segera pergi, tetapi berkata, "Tan Yun, kamu harus berhati-hati, murid inti Dewa Kebahagiaan Shen Kuang, Niu Hongsang. Kekuatan Shen Kuang berada di atasku, peringkat pertama di antara murid inti, dan Niu Hongsang lebih kuat dari Yinger, peringkat ketiga. Keduanya sekarang bersama murid lain di Pagoda Dewa Mengubur Liu Huo. Jika kamu bertemu mereka, kamu harus berhati-hati." "Oke, aku menurunkannya." Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan ekspresi berat. "Ayo pergi." "Iya." Setelah Chang Sun Han menganggukkan kepalanya, ekspresinya menjadi lurus. "Rahmat besar tidak mengucapkan terima kasih. Aku tidak akan pernah menolak jika itu berguna bagiku di masa depan." "Oke." Tan Yun tersenyum dan melihat Sun Han menghilang dari pandangannya. "Oke, kamu bisa keluar." Tan Yun berbicara dengan putri ketujuh di Aula Fangsheng. "Iya." Setelah putri ketujuh menjawab, dia muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Dia menatap Tan Yun, dengan ekspresi luar biasa di matanya yang indah. "Kamu, apakah kamu benar-benar dewa kuno yang abadi?" "Iya." Tan Yun tersenyum kecil, "Mengapa kamu mengkhianatiku? Menurutmu siapa mereka?" Putri ketujuh cemberut sedikit ceri dan berkata dengan ketidakpuasan, "Kamu adalah penyelamat orang lain, bagaimana mereka bisa mengkhianatimu?" Tan Yun mengesampingkan senyumnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kalau begitu kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak bisa memberitahu siapapun siapa aku, termasuk kerabatmu. Bagaimanapun, identitas saya istimewa. Jika terungkap, akan ada banyak orang yang ingin membunuh saya, dan hidup saya tidak akan terjamin." Putri ketujuh mengangguk berat, "Oke, aku berjanji, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun." "Oke, aku percaya padamu."
Tan Yun tersenyum. Iya, setelah putri ketujuh berkata, ada warna kompleks di matanya, saya pikir di dunia ini, cinta yang menyentuh seperti Chang Sun Han dan Zhao Feiying tidak ada. Saya tidak tahu bahwa saya salah sampai hari ini, dan Sun Han tidak takut mati untuk Zhao Feiying. Aku benar-benar tersentuh. Pada titik ini, mata putri ketujuh perlahan-lahan menjadi basah. Mengapa kamu tidak membenci mereka karena membunuh begitu banyak anak dari leluhur Sisu? Tanya Tan Yun. Membenci. Putri ketujuh menghela nafas, tetapi mereka juga harus melakukannya, dan pelakunya adalah Huyan Yingfeng. Mendengar empat kata, Huyan Yingfeng, aura pembunuh dingin Tan Yun memenuhi tubuhnya. Pergi, ayo masuk sekarang, dan selesaikan akun dengannya. Iya, putri ketujuh menjawab, dan mengikuti Tan Yun, melewati terowongan dan lautan api, dan menuju arena kuno. Melihat punggung Tan Yun, putri ketujuh terus muncul di benaknya. Ketika dia tertangkap di arena kuno sebelumnya, Tan Yun tiba-tiba menunjukkan lengannya di sekelilingnya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia merasakan pipinya sedikit panas dan detak jantungnya semakin cepat. Melihat Tan Yun, perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa memenuhi hatinya. Dia merasa aman, apakah ini perasaan detak jantung? Tan Yun, yang terbang di depan, memiliki wajah Chang Sun Xuanqi di benaknya. Dengan kecepatan kultivasinya, dia seharusnya sudah melonjak ke alam leluhur yang tinggi. Saya dengan tulus berdoa agar Anda selamat. Arena kuno. Huyan Yingfeng tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, kamu bajingan, kamu membunuh begitu banyak murid sekte saya, dan kamu berani menyelamatkan putri ketujuh dan menghancurkan perbuatan baik tuan muda ini. Nanti tuan muda ini pasti akan memotongmu ribuan kali. Dalam hati Huyan Yingfeng, Tan Yun, alam kaisar leluhur tingkat 9, tidak peduli seberapa kuat dia untuk melompat, dia bukan lawan dari Chang Sun Han dan Zhao Feiying. Dia juga membayangkan bagaimana keduanya akan membalas dendam Tan Yun setelah mereka menangkap Tan Yun. Berdesir. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari belakang. Huyan Yingfeng mengira itu adalah Chang Sun Han dan Zhao Feiying yang telah kembali. Dia tertawa dan berbalik dan melihat ke arah Yongdao. Ketika dia melihat Tan Yun dan Putri Tujuh melangkah keluar dari terowongan dengan niat membunuh, senyumnya membeku di wajahnya. Kenapa? Apakah kamu mengecewakanku karena aku tidak mati? Tan Yun mencibir dan berjalan menuju Huyan Yingfeng selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, niat membunuhnya menjadi intens. Lebih dari 90.000 tahun yang lalu, adegan pembunuhan brutal sebagai bahan altar oleh bawahannya sendiri di Shenzong of Bliss muncul di benaknya, dan mata Tan Yun menjadi merah karena basah. Kenapa kamu baik-baik saja? Hati Huyan Yingfeng merasakan firasat tidak menyenangkan secara spontan, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya bergetar, dan butiran keringat menetes dari dahinya. Dia berteriak di terowongan dengan tenggorokannya, ayo, Zhang Sun Han, Zhao Feiying. Datang dan lindungi aku. Dia mematahkan tenggorokannya, tetapi tidak ada yang menjawab. Kamu bajingan, jangan berteriak. Setelah putri ketujuh keluar dari terowongan, dia berkata dengan dingin, mereka berdua telah dibunuh oleh Tan Yun. Mereka terbunuh. Tidak mungkin. Huyan Yingfeng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menatap Tan Yun dengan ketakutan. Chang Sun Han adalah murid inti kedua dari sekte kami. Teman tahunnya Zhao Feiying menempati urutan keempat dalam kekuatan. Ketika mereka berdua bekerja bersama, bahkan jika mereka adalah yang terkuat dari alam suci leluhur, mereka akan berakhir dengan kebencian. Kamu hanya alam kaisar leluhur ke-9, bagaimana kamu bisa menjadi lawan mereka? Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya merah, dan raut wajahnya yang tampan telah terdistorsi oleh kebencian. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Yang penting adalah hari ini kamu akan terpanas setiap hari. Tan Yun, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Huyan Yingfeng menggigil, dan saat Tan Yun mendekat, dia mundur lagi dan lagi. Dalam retret, Huyan Yingfeng terkejut. Jika kamu tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada bawahanku yang sudah mati? Mata merah Tan Yun dipenuhi air mata, kamu membunuh puluhan miliar bawahanku secara brutal untuk melahirkan kembali ayahmu. Kamu masih berani berharap bahwa aku tidak akan membunuhmu. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang sedang marah, menunjukkan langkah sucinya, berkedip ke arah Huyan Yingfeng. Tan Yun, kamu binatang, aku memberitahumu, bahkan jika aku mati,
aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak berguna, tubuh Huyan Yingfeng menyembur keluar dari kekuatan leluhur, berbalik dan terbang menuju gua. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan Tan Yun, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Akan lebih baik untuk terbang ke lautan api di dalam gua dan mati sedikit lebih mudah. Keinginan itu indah, tapi Tan Yun ditakdirkan agar keinginan Huyan Yingfeng lenyap. Wow, dalam sekejap mata, Tan Yun menyusul Huyan Yingfeng dan melakukan tendangan voli di lutut kanannya. Retakan. Apa? Suara tulang retak ditelan oleh jeritan Huyan Yingfeng, lutut kanannya meledak dalam kabut darah, dan tubuhnya berguling dan jatuh di tepi arena kuno. Wow, Tan Yun terbang di depan Huyan Yingfeng di langit, mengorbankan pedang Hongmeng. Dan memotong kaki kirinya dengan banyak darah. Rumput. Tan Yun, kamu kacau. Huyan Yingfeng tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun memasukkan pedang ke dalam mulutnya, memutar pedang di tangan kanannya, dan menghancurkan lidah dan giginya. Huyan Yingfeng, yang kehilangan kakinya dan tidak bisa berbicara, berguling-guling di tanah, dan rasa sakit yang hebat mengamuk di sarafnya, membuatnya lebih buruk daripada kematian. Sakit, kan? Tan Yun gemetar. Pada saat ini, kemarahan yang telah ditahan di dalam hatinya selama lebih dari 90.000 tahun pecah. Dia seperti iblis yang kejam, lebih seperti binatang buas, mengaum dengan suara serak, lebih dari 90.000 tahun yang lalu, bawahan saya dan saya berada di alam Dewa Hongmeng, tetapi Anda ingin menyelamatkan Anda. Ayah, paksa saya dan 10 miliar bawahan. Dibawa ke dunia leluhur tertinggi. Karenamu, puluhan miliar makhluk hidup dibunuh secara brutal oleh sekte kebahagiaan ilahimu. Ayahmu adalah takdir, bukankah takdir bawahanku? Pompa. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan darah tiba-tiba muncul, memotong telinga Huyan Yingfeng. Huyan Miscellaneous, kamu tidak pernah menyangka bahwa aku tidak mati, bukan? Iya, kamu tidak menyangka sama sekali, bagaimana semut asli bisa melarikan diri dari sekte kebahagiaan ilahimu. Pompa. Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong telinga Huyan Yingfeng yang lain. Anjing bajingan, dengarkan Lao Su. Cepat atau lambat, aku akan membantai ayahmu, dan memandikanmu dewa kebahagiaan, sehingga dewa kebahagiaan tidak akan tinggal. Mata Tan Yun merah, kaki kanannya menginjak tangan kanan Huyan Yingfeng, perlahan berguling. Wow, mata Huyan Yingfeng pecah karena kesakitan. Dia menatap Tan Yun dan berteriak melalui transmisi suara, Tan Yun, berhentilah bermimpi. Kamu melihatnya ketika kamu datang ke penjara api kuno. Ayahku menggunakanmu. Darah puluhan miliar orang rendahan telah dibangkitkan. Kekuatan sekte kebahagiaan ilahi saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda goyahkan. Juga, kertas tidak bisa menahan api. Cepat atau lambat, ayahku akan mengetahui penyebab kematianku, dan kamu akan mati dengan menyedihkan saat itu. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi kemarahan ayahku pasti akan menyebar ke alam semesta yang lebih rendah, membantai apa yang disebut alam Dewa Hongmeng. Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda. Ayah saya diakui sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di alam Dewa Sisu. Bahkan jika Anda, penguasa istana-istana ilahi Tianmen, bergabung dengan Kaisar Sisu, Anda mungkin bukan milik ayah saya, lawan. Ayahku yang mulia, menggunakan darah puluhan miliar orang rendahanmu untuk bangkit. Itu adalah berkah dari bawahanmu. Kemarahan tanpa akhir, memenuhi dada Tan Yun. Kamu keparat. Raut wajah Tan Yun berubah, dan penampilannya yang mengerikan membuat putri ketujuh yang menonton merasa ketakutan. Retak. Tan Yun menginjak tangan kanan Huyan Yingfeng perlahan dan mengerahkan kekuatan, darah tangan kanan Huyan Yingfeng berdeguk, dan tulang-tulangnya hancur. Bola mata Huyan Yingfeng menonjol dari rasa sakit. Retak. Setelah Tan Yun meremukkan tangan kanan Huyan Yingfeng, dia menginjak tangan kirinya dan berkata dengan tajam, Huyan Yingfeng, sebelum kamu mati, aku akan memberimu pelajaran. Hidup seseorang tidak dibedakan dari tinggi atau rendah. Ayahmu adalah hidup, dan bawahanku juga hidup. Tidak peduli siapa itu, hidup tidak lebih berharga dari orang lain. Bahkan seorang pengemis, hidupnya sama berharganya dengan ayahmu. Bukan hanya kamu seorang koreografer, tetapi seluruh sekte kebahagiaan ilahimu kejam dan berhati jahat. Kalian orang-orang yang berhati-hati, terkadang bahkan lebih buruk dari binatang buas. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Dan kekuatan leluhur dilepaskan dan dituangkan ke dalam pikiran Huyan Yingfeng. Setelah jiwa leluhurnya dipenjara, dia tidak bisa mengirimkan suaranya.
Putri Tujuh, berbalik dan jangan melihatnya. Tan Yun kembali menatap Putri Tujuh dengan tatapan muram. Oh, melihat penampilan Tan Yun, Putri Ketujuh sangat ketakutan sehingga Huarong menjadi pucat, dan segera membalikkan tubuhnya kembali ke Tan Yun. Segera, dia mendengar erangan Huyan Yingfeng yang sangat menyakitkan di belakangnya. Erangan menyakitkan ini berlangsung sangat lama sebelum menjadi tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Tan Yun pada Huyan Yingfeng, dia tahu bahwa Huyan Yingfeng pasti telah mati dengan menyedihkan. Yah, kamu bisa berbalik sekarang. Setelah waktu yang lama, suara Tan Yunzi datang dari belakang Putri Ketujuh. Ya, setelah Putri Ketujuh berbalik, dia menemukan bahwa sosok Huyan Yingfeng telah menghilang di depan Tan Yun, dan hanya cincin leluhur Huyan Yingfeng yang tersisa di kakinya. Melihat ekspresi terkejut dari wajah Putri Tujuh yang pucat, Tan Yunrou berkata, takut, kan? Tidak. Putri Ketujuh menggelengkan kepalanya dengan tidak tulus. Setelah itu, ekspresinya menjadi tenang, dan dia datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah, dan berkata dengan lembut, dia telah melakukan banyak kejahatan, dan dia lebih dari bersalah. Jangan sedih. Orang tidak bisa kembali untuk hidup. Iya, Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, memikirkan kematian tragis dari puluhan miliar orang dewa kebahagiaan, bagaimana mungkin kebencian di hatinya dihilangkan dengan membunuh seorang Huyan Yingfeng. Tan Yun, terima kasih telah menyelamatkanku. Putri Ketujuh mengangkat kepalanya, menatap wajah tampan Tan Yun, dan berkata dengan tulus, kamu adalah orang pertama di dunia ini yang telah bekerja keras untuk menyelamatkanku. Dapatkah kita berteman? Tan Yun mengangguk, aku merasa terhormat bisa berteman dengan Putri Ketujuh. Ini kehormatan saya. Putri Ketujuh berkata sambil tersenyum, sangat menyentuh. Segera, Putri Ketujuh mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, Tan Yun, ketika Anda dan saya pertama kali bertemu, rambut Anda tidak seperti ini, mengapa sekarang semuanya putih? Apakah itu sesuatu yang tidak dapat diselesaikan? Saya memiliki banyak hal yang tidak dapat diselesaikan, tetapi bukan karena hal-hal inilah saya membuat rambut saya beruban. Tan Yun berkata, saya menjadi putih karena mempelajari pil, alat, jimat, dan teknik. Oh, apakah kamu tahu 4 seni? Kata Putri Ketujuh. Aku tahu sedikit. Tan Yun berkata dengan jujur, terus terang, aku egois dalam menyelamatkanmu. Aku dengar ayahmu sangat mencintaimu, dan dia telah membangun menara Dewa Meraj untukmu. Aku sangat ingin naik menara Dewa Meraj dan bertemu keluargaku di alam semesta yang lebih rendah. Sehingga, tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Putri Ketujuh kembali normal dengan sentuhan kehilangan di matanya. Jadi kamu menyelamatkanku, jangan khawatir, aku akan memenuhi syaratmu. Terima kasih banyak. Tan Yun tampak bersyukur. Tan Yun, aku ingin tahu, jika kamu tidak memiliki tujuan untuk menyelamatkanku, maukah kamu membantuku jika kamu melihatku dikejar dan dibunuh? Putri Ketujuh bertanya. Iya, Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, selama pihak yang benar diburu, bahkan jika itu adalah orang asing, saya tidak akan mengabaikan hidup dan berdiri. Aku percaya padamu, aku merasa jauh lebih baik ketika mendengarmu mengatakan ini. Putri Ketujuh menunjukkan senyum di wajahnya yang menakjubkan. Terima kasih Tuan Putri atas pengertiannya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak tahu nama sang putri. Putri Ketujuh cemberut mulut ceri kecilnya nakal, kami sudah saling kenal begitu lama, dan Anda hanya menanyakan nama mereka sampai sekarang. Tan Yun terkejut. Oke, aku akan memberitahumu itu. Putri Ketujuh tersenyum dan berkata, nama saya Yu Yunxi, Anda bisa memanggil saya Yunxi. Yunxi, nama yang bagus. Saat Tan Yun berbicara, istrinya, Namong Yukin, muncul di benaknya. Dia berpikir bahwa setelah waktu yang lama, dia akan dapat bertemu dengan istri-istri alam Dewa Hongmeng di lantai atas di alam Dewa Meraj. Senang. Terima kasih. Yu Yunxi berkata, oh ya, kamu baru saja mengatakan bahwa ada banyak hal yang tidak dapat diselesaikan, apa itu? Kamu memiliki rahmat yang menyelamatkan hidup untukku, dan apapun yang bisa aku bantu kamu akan membantumu. Mendengar ini, Tan Yun berkata, sekarang saya telah menyinggung terlalu banyak orang di kuil Tianmen. Zulong berkepala 9, Chu Xiaotian, 2 wakil kepala istana, dan banyak murid tingkat tinggi dan kuat menginginkan hidupku. Jadi, saya berencana untuk berpura-pura mati kali ini, meninggalkan kuil Tianmen untuk sementara, dan kembali ketika saya menjadi lebih kuat di masa depan. Yu Yunxi berkata,
bagaimana kamu bisa menyinggung begitu banyak orang? Karena itu, Tan Yun memberitahu Yu Yunxi tentang keluhannya dengan musuh. Mereka benar-benar terlalu banyak. Yu Yun melebih-lebihkan, menambahkan gaya menawan lainnya. Tan Yun, atau ikuti aku kembali ke leluhur Sisu. Tan Yun tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia diam-diam berkata, saya tidak bisa kembali ke kuil Tianmen sekarang. Meskipun Dao Kun dan pemilik istana akan melindungi saya setelah saya kembali, mudah untuk menyembunyikan panah, tetapi sulit untuk mencegahnya, saya tidak punya kehidupan sama sekali. Kesempatan kecil. Lebih baik pergi ke dinasti leluhur Sisu untuk menetap dan meningkatkan kekuatanmu, dan pikirkan saja cara untuk memasuki makam dewa yang menelan dewa untuk menemukan tekniknya. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Yunxi, jika saya mengikuti Anda ke dinasti leluhur Sisu, maka saya adalah identitas Tan Yun dari kuil Tianmen, jadi saya tidak dapat menggunakannya. Yah, karena kamu berpura-pura mati, maka tentu saja kamu tidak bisa menggunakannya. Yu Yunxi tersenyum dan berkata, yah, kamu menyamar, dan kemudian bersembunyi di senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawiku. Aku akan membawamu kembali ke dinasti leluhur Sisu. Nama, pikirkan sendiri. Tan Yunjian mengerutkan kening, Yunxi, dalam keadaanku saat ini, orang biasa tidak dapat mengetahui apakah aku menyamar setelah menyamar, tetapi yang kuat dapat mengetahui bahwa aku menyamar dalam sekejap. Ini mudah ditangani karena aku punya ini. Yu Yunxi tersenyum ringan, dan sebuah pil melamun keluar dari tangan Yu. Dingyan Pingguan dan terbaik. Mata Tan Yun melebar. Dia telah melihat pil ini di slip giok dari pengalaman 4 keterampilan. Menurut catatan Patriarch of the Four Skills Star Territory, pil ini sangat sulit untuk disempurnakan, dan ini adalah pil Dao Sage. Keterampilan pil Tan Yun, meskipun dia mencapai Master Pil Dao Sage tingkat rendah, dia hanya bisa memperbaiki pil Dingyan Pingguan tingkat rendah, yang jauh dari yang terbaik. Hah, penglihatanmu baik-baik saja. Kupikir kamu tidak tahu pil ini. Yu Yunxi terkejut dan berkata, kamu benar. Pil ini adalah pil Dingyan Pingguan terbaik. Setelah kamu mengubah wajahmu, minum pil ini lagi, wajahmu akan membeku, dan itu akan menjadi kenyataan, bahkan ayahku tidak akan mengenalimu. Tidak gelombang aku memberikannya padamu. Tan Yun dengan bersemangat menangkap pil itu, kalau begitu aku akan cacat sekarang. Tunggu, Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, kamu jawab satu pertanyaan dulu. Anda berbicara, kata Tan Yun. Yu Yun tertawa dan berkata, saya di istana dan tidak punya teman. Bahkan tidak ada orang untuk berbicara. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi pengawal pribadi saya, kan? Tan Yun, jangan salah paham, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai penjaga, karena kamu bukan hanya temanku, tetapi juga penyelamatku. Tan Yun ragu-ragu, dia bertanya, Yunxi, kudengar ayahmu sangat menyayangimu, kenapa kamu tidak punya teman? Setelah itu, Tan Yun tercengang. Dia melihat Yu Yunxi, yang masih tersenyum seperti bunga beberapa saat yang lalu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, senyumnya menghilang seketika, matanya yang indah basah, dan dalam sekejap, air mata mengalir. Tampaknya telah dianiaya oleh surga. Apa yang salah denganmu? Tanya Tan Yun. Tidak apa. Yu Yunxi menyeka air mata dari wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom. Jika kamu tidak menginginkannya, aku tidak akan memaksamu. Katakan saja padaku, setelah tiba di dinasti leluhur Sisu, aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu dengan kehidupan apapun yang kamu inginkan. Melihat Yu Yunxi, yang jelas-jelas bersalah dan tidak memberitahu alasannya, Tan Yun tidak bisa bertanya lagi, tetapi Tan Yun yakin kata-katanya menyentuh rasa sakit di hatinya, jika tidak, ceria, dia tidak akan sedih dan menangis dalam sekejap mata. Memikirkan hal ini, langkah Tan Yun selanjutnya membuat Yu Yunxi terkejut beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Pekerjaan rendah hati Xiao Zhang, aku telah melihat putri ketujuh. Tan Yun melihat lurus, dan pura-pura membungkuk ke arah Yu Yunxi. Kamu, Yu Yunxi tersenyum dengan air mata, mempesona negara, apakah kamu setuju?